Bismillahirrahmanirrahim. Hiya Lailatul Qadri allati syarafat ala kulli syuhuri wa sairil a'wam. Man qamaha yamhul ilahu bifadlihi anhu adz-dzunuba wa sairal atham. Fiha tajallal haqqu jalla jalaluh wa qadal qada'a wa sairal ahkam. Fad'uhu wat-talib fadlahu tu'tal muna wa tajabu bil in'ami wal ikram. Fallahu yarzuquna al-qabula bi fadlihi yajudu bil ghufrani lis-shawam wa yudhikuna fiha halawata afwihi wa yumituna haqqan 'alal islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ushurul Awakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan itu sangat istimewa, sangat spesial. Bahkan Nabi Muhammad SAW senantiasa meningkatkan amal ibadahnya 2 kali lipat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan beliau tetap beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan hanya iktikaf, namun juga ada beberapa amalan-amalan atau amal ibadah yang dianjurkan, semisal tadarus, bersedekah, memberi makan orang yang sedang berpuasa, juga merupakan salah satu amalan yang dianjurkan. Intinya, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita harus memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal-amal soleh kita. Namun, apabila kita tidak mampu untuk melaksanakan atau meningkatkan kapasitas amal ibadah kita, setidaknya kita harus meninggalkan perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Kenapa? Ya hanya satu tujuan kita, yaitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Mengapa dinamakan demikian? Setidaknya karena pada malam tersebut amal ibadah kita, amal ibadah umat muslim akan dilipat gandakan setara dengan 1000 bulan amal perbuatan. Ini merupakan waktu yang cukup lama, waktu yang cukup panjang jika kita melaksanakannya secara bertahap, per hari. Namun pada malam ini kita diberikan keistimewaan, yaitu dengan beribadah pada malam tersebut, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang senilai dengan 1000 bulan beribadah. Mengapa harus 1000 bulan? Karena ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam kitab I'anatut Thalibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in, karangan Syekh Alama Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syattah ad-Dimyati al-Bakri. Pada suatu hari Rasulullah SAW diceritakan tentang seorang lelaki dari Bani Israel, yang mana seorang lelaki ini setiap harinya membawa pedang, untuk berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Seorang lelaki ini berperang selama 1000 bulan. Kok bisa 1000 bulan? Ini kan waktu yang lama. Iya, karena umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, memang umurnya panjang-panjang, umurnya lebih dari ratusan tahun, lebih panjang daripada umur-umur kita. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam memiliki umur kurang lebih hampir 1000 tahun. Ini merupakan umur yang sangat panjang. Setelah Rasulullah mendengar cerita tersebut, Rasulullah merasa terkejut, takjub.
Sehingga beliau berharap agar umatnya bisa memiliki kesempatan, bisa mendapatkan kesempatan yang sama, agar bisa beribadah selama 1000 bulan. Kemudian beliau berdoa, ya Rabbi ja'alta ummati aksarul umami a'maron wa aqluha a'malan. Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah jadikan umatku paling sedikit umur dan pekerjaannya dibandingkan umat-umat yang lain. Maksud dari doa ini apa? Rasulullah menyadari bahwasanya umatnya adalah umat yang paling pendek umurnya. Sehingga jika dilogikakan, jika umur kita pendek, maka amal ibadah kita akan sedikit. Jika umur kita panjang, maka logikanya amal ibadah kita akan panjang juga. Jadi sehingga Rasulullah berharap meskipun umur umatnya pendek, meskipun amal ibadahnya umat Rasulullah sedikit, namun memiliki pahala yang senilai dengan umat-umat sebelumnya, yakni 1000 bulan. Kemudian setelah Rasulullah berdoa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Malam yang begitu istimewa, malam yang sangat spesial bagi umat Islam. Malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan atau setara 83 tahun. Maka jika seorang muslim mendapatkan malam ini, maka itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena amal ibadahnya akan dilipat gandakan senilai dengan 1000 bulan beliau beribadah. Dia beribadah, orang tersebut beribadah. Dan juga ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa pada zaman dahulu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW tidak pantas atau tidak boleh mendapatkan gelar abid atau orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu jika ingin mendapatkan gelar abid harus melakukan amal ibadahnya selama 1000 bulan. 1000 bulan lamanya untuk mendapatkan gelar abid tersebut. Namun tidak hanya itu, setelah 1000 bulan melakukan ibadah, orang tersebut jika ingin mendapatkan gelar abid harus memenuhi dengan satu malam, bisa menghidupkan malam tersebut dengan amal ibadah. Maka baru orang tersebut bisa mendapatkan gelar abidin. Setelah beribadah 1000 bulan lamanya, maka mereka akan diberikan satu malam yang dimana jika orang tersebut dapat mengisinya dengan ibadah, menghidupkannya dengan ibadah, baru orang tersebut akan mendapatkan gelar abidin, hamba Allah yang ahli ibadah. Nah, sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW sudah dimudahkan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Sungguh sangat luar biasa. Ini adalah salah satu pengorbanan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita tetap senantiasa bersolawat kepada beliau, senantiasa terus bersolawat. Sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Kesimpulannya dari penjelasan tadi, Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Muhammad SAW tentunya. Berdoa untuk apa? Berdoa karena Rasulullah ingin umatnya mendapatkan kesempatan yang sama seperti umat-umat terdahulu, meskipun umur dan amal ibadahnya sedikit ketimbang umat-umat terdahulu.
Kemudian setelah Rasulullah berdoa, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar yang termaktub dalam surah Al-Qadar. Mungkin jika bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita tidak akan pernah merasakan Lailatul Qadar. Kita tidak akan pernah menjadi akramal umami, tidak akan pernah menjadi paling mulianya umat manusia, dan tidak akan pernah merasakan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.